Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Gravity Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan yang saat ini lagi sakit, mudah-mudahan segera diberi kesehatan. Dan guys, kali ini saya masih berada di daerah Tambak-Watu ya. Nah, Tambak-Watu ini ada di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Dan kita lihat suasana yang ada di sini ya. Dan kalau saya ada di sini begitu nyampe gitu ya, yang terbayang di pikiran saya adalah kenapa tempatnya itu mirip dengan Indrakilo ya. Nah, itu dia guys. Dan saya berusaha untuk cari ya kemiripan-kemiripan gitu ya. Barangkali ada di sini seperti tumpukan-tumpukan batu gitu, dan saya akhirnya nemu guys. Cuma sayangnya batu-batu yang ada di kawasan ini ya, ini merupakan situs apa ya ini ya, Rotau kalau nggak salah ya, atau mungkin Sekutrem. Nah ini merupakan ya tempat yang ini ya, yang mungkin nggak seperti di Indrakilo yang ya, tumpukannya cuman sedikit gini aja guys. Oke, kalau di sini suasananya ya hutan dan penduduknya itu yang mungkin di area sini memanfaatkannya sebagai tanaman ini lahan untuk menanam tanaman produksi kayak gitu seperti kopi. Nah, sampai di sini juga kita juga masih melihat pisang guys. Dan saya nggak merasakan seperti hutan ya jadinya kalau ada tanaman pisang. Dan guys, seperti yang Anda lihat di sini, bentuknya ya udah nggak terlihat lagi karena mungkin sudah nggak ada yang tahu, dan dikira-kira aja sendiri bagi ini ya, buat orang yang maksudnya orang yang datang ke sini dan tiba-tiba melakukan atau melanjutkan ritual-ritual gitu ya, menyusun batunya itu ya menurut versi mereka ya, padahal sebenarnya gak kayak gitu, atau mungkin juga bisa memang seperti itu ya. Soalnya kan bedanya antara waktu akhir Majapahit dengan tahun 2000-an itu ya cukup lama ya guys. Oke guys, kita lihat lagi di areal di sini kita bisa menemukan ini ya, tanaman-tanaman yang mungkin dibudidayakan sama orang-orang yang dari bawah ya, yang menginap kemudian ya ingin menghias di sini supaya kalau mereka itu melakukan ritual itu bisa nyaman mungkin loh ya, tapi saya juga nggak tahu sih. Dan kita lihat aja di sini, ini ada kayak semacam ya tempat untuk pemujaan gitu guys. Cuman saya nggak tahu itu pemujaan yang berkaitan dengan kehinduan atau gimana. Cuman kalau dilihat-lihat ya, di akhir Majapahit itu di mana masyarakat yang ada di pelosok-pelosok itu yang membuat ini ya, patung dan juga bangunan-bangunan yang ini ya, agak unik yang berbeda dengan candi-candi yang ada di zaman Majapahit Singosari. Itu kemungkinan guys ini merupakan ya semacam aliran Indonesia asli gitu guys. Nah kalau Anda lihat ya, ini patungnya cukup sederhana ya, dengan hiasannya juga cukup sederhana, dan mungkin pembuatnya yang ada di sini bukan dari kalangan istana guys. Kalau biasanya sih yang kalau yang membuat itu adalah para ahli dari istana, biasanya sih bagus ya buatannya guys, karena memang ada aturan-aturan untuk membuat patung kayak gitu, dan memang ada kitabnya tersendiri. Sementara kalau yang ini mungkin diambil dari mungkin roh-roh atau gimana gitu. Dan
ini guys, di tempat ini kalau dilihat guys, ini semakin ke belakang ya, semakin tinggi, dan ini juga menunjukkan kalau di sini ini pengaruh ini ya, kepercayaan Indonesia aslinya itu sangat kuat guys. Oke, sementara di bagian belakang di sini yang agak unik ya guys, karena meskipun gayanya itu udah gaya Indonesia asli, tapi di sini ada unsur-unsur yang berkaitan dengan Bali ya. Unsur-unsur yang ke Bali-Balian gitu ada di sini. Oke, dan heran ya, kenapa unsur Bali itu muncul di tempat yang lainnya. Kalau menurut saya sih biarin deh di daerah asalnya gitu ya, di Bali. Meskipun asalnya juga dari Majapahit guys. Nah guys, kita lihat lagi ya suasana yang ada di tempat ini yang menurut saya itu yang cukup keren ya. Nah, ada rumah-rumah di sini, jadi kayak semacam penginapan gitu ya. Meskipun tempat tidurnya itu juga sederhana guys, dan suasananya itu udah mulai berkabut ya, karena memang mendung ya. Cuma saya waktu datang tadi ke sini tuh suasananya terang ya, panas. Oke, sementara di sini ini ada sendang Dewi Kunti ya, dan di sini ini agak terhalang sama pepohonan, jadi cukup rimbun, dan di situ ada sumber airnya yang bisa digunakan untuk cuci muka, katanya bisa ini ya, bikin awet muda. Dan kalau saya sendiri sih cuci mukanya ya biar ini aja sih, biar seger gitu ya. Oke guys, jadi kayak gitu aja yang bisa saya tunjukin ke Anda semuanya. Dan kata temen ya, saya ada yang ngikutin guys gitu ya, makhluk halus dari sini ya. Kalau saya sih nggak ngerasa apa-apa guys, dan mudah-mudahan nggak ada yang ikuti ya. Cuman ya memang kayak gitu sih, kalau kita jalan-jalan sama orang yang indigo kayak gitu ya, bisa lebih serem kayak gitu ya suasananya. Karena ceritanya bukan karena yang dialaminya gitu. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.